Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan video kali ini kami dari Aksara Farm setelah kemarin menceritakan pengalaman kami tentang semai. Yang pertama kami semai di bedengan buatan, lalu selanjutnya yang kedua kami mencoba semai di gelas plastik ini. Nah, dan plus minusnya sudah kita ceritakan kemarin kenapa kami pada persemaian yang kedua menggunakan media plastik gelas ini. Jadi untuk kali ini kita khusus akan membicarakan mungkin nggak sih kalau kita itu semai langsung di media tanam polybag yang besar seperti ini, atau di media tanah lahan langsung. Itu yang akan menjadi topik kita kali ini. Nah, pada saat kami mau semai di angkatan yang kedua, kenapa kami memutuskan semai di gelas plastik ini, dan kami tidak mencoba untuk semai di polybag yang besar, itu ceritanya begini. Jadi kebetulan di daerah kami ini pada musim kemarau biasanya air itu akan habis, karena kami sebenarnya air itu ambil dari sungai kecil yang di belakang. Nah, untuk mengantisipasi musim kemarau kali ini, untuk menghemat biaya air untuk proses penyiraman selama proses semai, kami memutuskan di tahap yang kedua mencoba semai di gelas plastik. Nah, jadi kalau kami semai di gelas plastik itu insya Allah konsumsi airnya maupun POC selama perawatan masa semai kurang lebih 45 hari atau sampai daun tumbuh 4-5 sehingga itu siap pindah tanam, itu relatif lebih hemat dibandingkan kalau kita semai langsung di polybag yang ukuran 50x50 ini, atau teman-teman petani yang lain mencoba di lahan. Jadi hari ini usia semai jahe angkatan yang kedua ini usia 2 minggu. Sudah mulai muncul beberapa plastik yang muncul tunasnya, ya mungkin setinggi jari telunjuk, seperti ini juga. Nah, kenapa bisa kami bilang hemat dengan jumlah plastik gelas sejumlah sekitar kurang lebih 2.500 ya. Mungkin juga yang menjadi pertimbangan kami melakukan semai pada tahap kedua ini di media gelas ukuran segini, ini ukuran 14 kalau di toko plastik seperti itu kita sangat menghemat sekali penggunaan media. Jadi kami gunakan di sini itu campuran antara fermentasi kotoran hewan. Kami menggunakan kotoran hewan kambing yang sudah kami fermentasi, kemudian dicampur dengan sekam bakar, dengan komposisi sekam bakarnya 1, kotoran hewan atau kambing ini 1:2 seperti itu. Nah, kita cukup menghemat sekali. Lalu nanti pada saat pindah tanam, kelebihan kami menggunakan plastik gelas seperti ini dibandingkan polybag yang kecil, itu relatif lebih mudah karena ini lebih kecil, lebih licin. Artinya kita tinggal balik seperti ini nanti, lalu kita pindah di polybag itu lebih singkat waktunya. Itu yang menjadi pertimbangan kami kenapa kami di angkatan yang kedua ini memilih menggunakan gelas plastik seperti ini dibandingkan polybag kecil. Cukup kami menambah lubang sendiri 3 di bawah untuk memperlancar sirkulasi air biar tidak terlalu lembab di media. Nah, ini kami coba ambil gambar atau video untuk menunjukkan bahwa rencana kami setelah kita masang gorong-gorong 1 meter, lalu kita perdalam lagi sumurnya, terus pasang gorong-gorong yang diameter 60 atau 80 cm. Setelah selesai, kita akan pasang toren di tebing situ. Nah, terus setelah pasang toren, kita akan dengan cara memompa, baru nanti kita salurkan air ke tong-tong penampungan. Tong-tong ini kita pasang di beberapa titik untuk mempercepat proses pengocoran maupun penyemprotan jahe merah di media polybag ukuran 50. Nah, sebagai informasi, memang lahan itu kelihatan sudah kita olah setengah proses itu
karena memang insya Allah kami ada program penanaman porang pada nanti kurang lebih bulan Oktober atau pada saat musim hujan sudah turun. Tapi untuk penyempurnaan bedengan maupun penebaran dolomit, media fermentasi dan sebagainya itu akan kami lakukan pada pertengahan September nanti bulan depan. Nah, kami sebagai untuk eksperimen, mungkin juga pernah kami jelaskan pada video sebelumnya bahwa kami juga bereksperimen, ya katakanlah membeli bibit lokal dari bibit pasar. Itu kami ingin mencoba secara kualitas pertumbuhan semai dari jahe merah, itu ingin membandingkan bagaimana perkembangannya bila kami itu semai dari bibit yang kami beli di pasar, kami bandingkan dengan bibit yang memang sudah tua berusia mungkin 12 bulanan. Nah itu memang ya sekarang ini usia semaian yang bibit lokal ini kurang lebih berjumlah 500 gelas plastik. Sekarang umur semainya kurang lebih 40 hari. Jadi 40 hari bisa kita lihat bersama pertumbuhan semaian relatif tidak seragam. Jadi yang ini relatif tinggi, sudah berdaun 2, 3, bahkan ada yang sudah daun 4. Sementara yang bagian ini baru muncul tunas kecil-kecil 5 cm itu. Bahkan untuk bagian yang sebelah sini itu relatif belum tumbuh, meskipun ada kecil-kecil itu sudah tumbuh tapi rata-rata belum tumbuh. Nah jadi sementara kesimpulan yang dari bibit lokal, kita sebut bibit lokal yang kita beli di pasar sini, memang faktor usia atau umur bibit itu tua atau belum tua itu cukup mempengaruhi cepat atau lambatnya persemaian. Nah sebagai gambaran untuk teman-teman petani semuanya atau yang akan mencoba menanam jahe merah di media polybag, seperti topik pada video kali ini, bahwa bisa nggak sih kalau kita tanam jahe merah langsung di media tanam polybag besar atau di lahan? Ya bisa, tapi kembali lagi itu tergantung kondisi tiap-tiap lokasi di petani masing-masing. Kalau dari kami memang tadi sudah kami jelaskan di awal bahwa faktor air yang akhirnya menyebabkan kami memutuskan semai di angkatan kedua jahe merah, semai di plastik kecil. Nah, lalu ya ini tanaman jahe usia 3 bulan setelah pindah tanam. Ya tampak bahwa sekarang memang untuk jadwal pengocoran unsur N, karena sekarang usia 3 bulan itu sudah memasuki fase pertumbuhan cepat. Jadi kami susun per 3 polybag, lalu menerus sampai ujung kami kasih rafia, memang tujuannya untuk biar batang itu relatif tidak keluar dari batas gitu. Jadi kita lebih mudahkan saat berjalan perawatan. Jadi silahkan bagi petani yang ingin menanam jahe merah langsung di media tanam polybag yang besar atau di lahan itu bisa, asalkan secara kapasitas support air, POC maupun media perawatan yang lain itu cukup. Jangan sampai ada kendala dari cuaca, kemudian dukungan air itu berkurang sehingga menyebabkan kurang optimalnya proses pertumbuhan bibit dari fase semai sampai pertumbuhan tunas dan pertumbuhan rimpang. Nah, polybag yang kami susun di depan rumah ini sudah kami susun medianya. Jadi yang paling bawah ini 10 cm seka mentah,
yang sudah matang, lalu di atasnya 8 cm kotoran hewan kambing yang sudah kami fermentasi. Nanti gelas plastik yang kami semai di belakang rumah tadi kita balik, lalu kita pindahkan di bagian tengah seperti ini. Setelah kita masukkan, baru kita tabur lagi dengan arang sekam. Jadi kelebihan kita semai di gelas plastik itu, selain mempersingkat proses fase menguning atau fase stres akar, kita ingin meminimalisir fase stres akar, kita juga dalam hal pindah tanam lebih selektif. Kita langsung bisa pindah tanam yang memang pertumbuhan tunasnya itu yang bagus semua gitu loh. Jadi yang kurang bagus kita belum pindah tanam. Itu yang nanti pada saat pertumbuhan di polybag yang besar itu terlihat seragam dan pasti insya Allah lebih hidup dibandingkan kalau kita tanam atau semai langsung di polybag yang besar ukuran 50 seperti ini. Nah, lalu perkembangan tentang pembuatan sumur gali. Jadi memang prediksi kami di bulan ini kan memang kemarau, itu yang menjadi kami memutuskan semai yang kedua itu di gelas plastik. Dan kemarin kita juga sudah upload tentang proses penggalian sumur, baru 3 meter ya kemarin. Nah, sekarang perkembangannya bahwa alhamdulillah kita sudah mendapatkan air di kedalaman kurang lebih 5 meter. Jadi ini kita pompa dengan pompa akuarium, lalu kita naikkan di drum yang hijau. Lalu untuk keperluan drum warna biru, lalu untuk keperluan ngocor atau nyemprot POC di tanaman jahe angkatan pertama kami di ujung sana, itu kita akan memindahkan menggunakan pompa juga dari drum ini ke drum yang di ujung sana. Nah, jadi sementara masih seperti itu, sembari nanti kami akan memasang bus atau gorong-gorong di kedalaman 5 meter ini, gorong-gorong ukuran luar diameter 1 meter. Lalu setelah itu apabila memang volumenya kami rasa masih kurang, kami akan mendalamkan lagi, sehingga pada proses mendalamkan potensi resiko yang lain selain kalau kita langsung semai di media polybag besar atau di lahan, itu nanti kita susah untuk memisahkan pertumbuhan bibit yang paling bagus dengan yang sedang sampai yang kurang pertumbuhan, karena tidak dipungkiri meskipun bibit yang kami pakai ini sudah berumur 12 bulan, kenyataannya memang proses pertumbuhan itu tidak bisa seragam. Jadi itulah kelebihan kenapa disarankan untuk semai itu di bedengan atau di plastik yang kecil. Jadi pada saat pindah tanam kita sudah memposisikan mungkin jalur yang sebelah kanan kami ini, kemudian tengah itu bagian yang paling bagus pertumbuhan saat semai. Lalu tampak di ujung sana, ujung depan kami ini, itu memang pada saat pindah tanam itu bibit-bibit tersebut kurang pertumbuhannya atau yang paling kerdil, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga pada usia 3 bulan setelah pindah tanam kita tidak perlu memilah lagi atau menata kembali, cukup sudah kita sortir saat proses pindah tanam. Di sini juga tampak jelas. Tapi alhamdulillah dengan perawatan di fase vegetatif awal, kita support tanaman jahe yang mengalami keterlambatan tumbuh ini dengan ngocor jakaba. Jadi jakaba ini cukup mudah prosesnya, mungkin bisa kami jelaskan lebih detail pada kesempatan yang lain. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Jadi kembali bahwa mau proses semai di bedengan buatan maupun proses semai di plastik kecil maupun di polybag kecil, atau petani langsung mau semai di lahan mau atau di polybag yang besar ukuran 50 seperti ini, semuanya bisa, dan plus minusnya sudah kami sampaikan, dan itu kembali ke petani masing-masing terkondisi air maupun ketersediaan air dan kelimpahan POC masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada topik tentang
media semai, apakah bisa memungkinkan dilakukan di polybag besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jiwanawi toto tentrem karto raharjo.